مشاعر الحب في الرحمن تأتلق تصغي إلى القلب في telah meriwayatkan kepadaku Abu Kasir As-Suhaimi berkata, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seseorang dari Yahudi dan juga dari Nasrani yang mendengar tentang aku kecuali pasti akan mencintaiku. Inna ummi, sesungguhnya ibuku, aku menghendakinya agar ibuku itu masuk agama Islam. Fata'ba, tapi ibuku menolak. Fakultu laha, dan aku mengajaknya kembali, fa'abad, dan dia tetap menolak. Fataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepadanya, ud'ullaha laha, wahai Rasulullah, doakanlah ibuku agar supaya ibuku masuk Islam, menerima Islam. Fada'a, maka Rasul pun mendoakannya dan aku mendatangi ibuku. Fa'ataitu, aku pun mendatangi ibuku, ingin mengabarkan bahwa Rasulullah sudah mendoakan ibu. Tetapi apa? Sesampainya di rumah, waqad ajafat alaihal bab, pintunya terkunci. Si ibu ada di dalam dan pintunya terkunci. Faqalat, setelah beberapa saat, ya, pintu itu masih terkunci. Setelah beberapa saat kemudian, pintu itu dibuka dan ibunya sudah dalam kondisi yang berbeda, sudah berpakaian rapi, ya. Kemudian berkata, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, inni aslamtu, aku sudah Islam, aku masuk Islam. Masya Allah, ya. Maka fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun mengabarkan kabar gembira tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku berkata, dan aku minta doa lagi kepada Nabi, ud'ullaha li wa li ummi, ya Rasulullah, doakan lagi untukku dan untuk ibuku. Faqala, maka Nabi berdoa, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nasi, ya Allah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka berdua dicintai oleh manusia. Derajat hadis ini adalah hadis hasan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semuanya di antara adab seorang anak kepada orang tuanya yang masih, ya, berbeda agama mungkin, atau orang tuanya yang masih, ya, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adab seorang anak adalah bersungguh-sungguh untuk apa? Agar supaya orang tuanya, ya, masuk ke dalam agama Islam atau mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat yang lain, ibunya itu setiap kali ditawarkan Islam, ya, balasannya apa? Si ibu itu selalu mencela, ya, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela, menghina Nabi, mencela Islam dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan kesabaran beliau, Abu Hurairah enggak langsung marah, enggak langsung menjauhinya, tidak langsung membencinya. Akan tetapi beliau selalu berusaha untuk terus menawarkan Islam kepada ibunya dan selalu mendoakannya agar si ibu masuk Islam. Nah, begitulah kesungguhan seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Abu Hurairah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
agar beliau mendoakan ibunya untuk bisa masuk ke dalam agama Islam, sehingga alhamdulillah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kegembiraan yang dialami oleh beliau, ibunya menerima dan masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini pelajaran untuk kita semuanya. Ketika kita masih mungkin di antara kita ada orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang masih belum mendapatkan hidayah, maka ini satu tugas yang besar untuk kita semuanya, ya. Ilmu yang sudah kita pelajari, ya, kemudian juga pengetahuan yang sudah kita miliki bersama, ya, manfaat, ya, yang harus selalu atau pertama kali yang harus mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita dapatkan adalah bagaimana keluarga kita, orang tua kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita hanya berusaha. Kita tugasnya hanya usaha menyampaikan dengan cara yang baik tentunya, ya. Dengan penuh kesabaran. Ya, dengan penuh kesabaran. Sekalipun menolak, sekalipun membenci, sekalipun bahkan menghina dan lain sebagainya, tetap kita harus bersabar. Ya, sambil terus berusaha memahamkan kepada orang tua kita, ya, agar mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, salah satu adab, ya. Karena al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah apa? Ya, pintu tengah-tengah surga. Orang tua. Fa in syi'ta fahfad wa in syi'ta fadya. Jika kamu menghendaki silakan jaga, tapi jika kamu menghendaki silakan sia-siakan. Ya. Surga di tengah-tengah. Orang tua itu surga di tengah-tengah. Ada kesempatan kita untuk mendapatkan tengah-tengahnya surga itu melalui kedua orang tua. Nah, salah satunya tadi ketika orang tua itu masih dalam keadaan belum berbuat baik, belum mendapatkan hidayah, jaganya bagaimana? Memberikan nasihat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sisi yang lain kita juga meminta untuk didoakan oleh orang-orang yang saleh. Minta doa kepada para masyayikh, minta doa kepada para ustadz dan lain sebagainya. Ini salah satu usaha. Jangan malu-malu, ya, jangan malu-malu. Tahun kemarin itu juga ada santri yang datang ke rumah, ya, menceritakan perihal dari ibunya, ya, yang kondisinya begini dan begitu. Minta nasihatnya, minta doanya dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah disampaikan, kemudian diamalkan dan terus kita doakan. Dan itulah usaha, ya, usaha dari seorang anak kepada untuk agar supaya orang tua kita ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.